Saudara-saudari, semoga rahmat, damai, sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Hari ini hari Rabu, tepatnya tanggal 10 November tahun 2021. Kita akan membaca kitab suci serta merenungkan sabda Allah bersama dengan saya, Warsito dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Baiklah saudara-saudari, mari kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam, sehingga hari ini kami boleh menghirup udara segar dan merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar pikiran dan hati kami sejalan dan seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih sabda Tuhan semoga semakin meneguhkan iman kami dan mendekatkan diri kami kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini tepatnya tanggal 10 November merupakan Hari Pahlawan Nasional bagi bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai perjuangan para pahlawan kita. Sebagai rasa terima kasih atas perjuangan para pahlawan, kita diajak untuk mengheningkan cipta, mendoakan para pahlawan yang telah gugur, yang telah berjuang demi negara yang kita cintai. Mengucapkan terima kasih adalah bentuk paling sederhana ketika kita mendapat sesuatu atau setelah mendapat bantuan tertentu. Anak-anak juga selalu diajari untuk mengatakan terima kasih setelah diberi sesuatu, misalnya. Mengatakan terima kasih bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Kepada orang yang baik, kita bisa dengan mudah mengatakan itu. Bisa mengucapkan terima kasih dengan spontan merupakan bentuk pembelajaran yang tidak jadi sekali waktu. Perlu adanya pembiasaan dan pembudayaan.
Tidak otomatis semua orang mampu mengucapkan terima kasih. Ada begitu banyak orang yang hanya bisa melihat kejelekan dari orang lain sehingga tidak mampu mengatakan terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, secara sederhana Injil pada hari ini mengingatkan kita akan hal sepele itu. Dari 10 orang yang mendapat karunia penyembuhan, hanya 1 yang ingat untuk kembali kepada Dia yang menyembuhkan untuk mengucapkan terima kasih. Dia bukan orang sebangsa Yesus, dia adalah orang Samaria. Justru orang asing dan tidak beragama yang datang kepada Yesus dan mengucap syukur. 1 dari 10 berarti bagian yang sangat kecil, sementara bagian yang besar tidak kembali. Bisa jadi memang sebagian besar dari kita sering kali lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Setiap hari kita mendapat banyak karunia. Setiap hari pula kita diajak untuk selalu bersyukur atas banyak karunia yang sudah kita terima. Mampu untuk selalu bersyukur adalah latihan yang terus-menerus. Mampu bersyukur berarti mampu melihat hidup sebagai karunia yang indah dari Tuhan sendiri. Mampu bersyukur berarti mampu melihat diri sendiri secara positif, demikian juga melihat orang lain. Meski ada banyak kekurangan dan kelemahan, orang yang mampu bersyukur adalah orang yang melihat kekurangan sebagai peluang untuk mendapatkan kekuatan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus-menerus belajar dari orang Samaria itu. Dia yang tadinya tidak mempunyai kiblat untuk bersyukur, sekarang dia menemukan sang kiblat agung, yakni Yesus sendiri. Di sanalah ia menemukan keselamatan dan pembaharuan hidup. Dia yang tadinya bukan termasuk yang diselamatkan, sekarang justru menjadi orang yang dekat dengan Yesus. Maka patutlah kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan. Marilah saudara-saudara kita akhiri renungan kita pagi hari ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena sabda-Mu telah kami dengar. Semoga sabda Tuhan semakin meneguhkan iman kami dan semakin memampukan agar kami dapat menjalankan apa yang Engkau perintahkan. Ampunkanlah segala dosa dan salah kami. Bimbinglah selalu untuk mencari Engkau. Bimbinglah selalu untuk senantiasa ingat dan berterima kasih kepadamu. Doa ini kami panjatkan melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.